Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Amin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Andi Setio, SPDI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid, yang semoga beliau senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan dalam video ini yaitu kenapa filsafat penting bagi akademisi, batasan apa yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat, dan kenapa ulama dahulu keras sekali larangan mereka untuk mempelajari filsafat. Pembahasan yang pertama yaitu kenapa filsafat penting bagi akademisi. Yang pertama, mengasah kemampuan berpikir kritis dan logis. Filsafat mengajarkan akademisi menganalisis argumen, memecahkan masalah. Karena dalam memecahkan masalah butuh keterampilan berpikir kritis, sehingga membentuk pemikiran yang diplomasi yang membuat akademisi peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, fondasi metodologi ilmiah. Filsafat memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat ilmu, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana menggunakannya secara ilmiah untuk memperdalam metodologi penelitian. Yang ketiga yaitu membangun etika akademik, di mana para akademisi diajarkan tentang integritas ilmiah, kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab dalam menyajikan kebenaran untuk membangun kepercayaan publik pada ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu memperluas perspektif dan fleksibilitas. Para akademisi diajarkan untuk membuka wawasan terhadap cara berpikir, sehingga mampu mengeksplorasi ide-ide baru. Hal ini akan membuat akademisi memiliki kebebasan berpikir dan memiliki kemauan untuk mencoba hal-hal baru, sehingga menghasilkan ide-ide baru yang lebih efektif. Yang kelima, meningkatkan keterampilan komunikasi. Para akademisi dilatih bagaimana mengartikulasikan ide-ide kompleks secara jelas dan bermakna, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keenam, menjawab pertanyaan mendasar, di mana para akademisi diajak untuk menggali pertanyaan-pertanyaan fundamental di bidang etika, sains, ekonomi, dan lain-lain, sehingga mendorong inovasi dan solusi baru, serta membentuk landasan untuk memberikan prinsip dasar untuk membangun sistem, teori, dan strategi. Yang ketujuh yaitu mempersiapkan karir luas. Tentunya keterampilan yang diasah filsafat seperti analisis, memecahkan masalah sangat dibutuhkan di berbagai bidang seperti hukum, kedokteran, bisnis, hingga teknologi. Pembahasan yang kedua yaitu batasan apa yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat. Yang pertama, harus menjadikan wahyu adalah sumber utama. Ketika menemukan ide filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka ide tersebut harus ditolak dan dikembalikan pada otoritas wahyu. Yang kedua, memiliki tujuan untuk memperkuat iman. Mahasiswa muslim belajar filsafat untuk menjadikan diri semakin dekat kepada Allah dan syariatnya, serta untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran sesat. Yang ketiga yaitu menghindari pemikiran sesat. Tentunya para mahasiswa muslim harus berhati-hati terhadap pemikiran filsafat
terutama filsafat Yunani klasik yang tidak berlandaskan Islam, yang menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan akidah seperti pandangan mereka yang menganggap alam itu kekal tanpa pencipta. Di sini para mahasiswa muslim harus memiliki guru yang membimbing agar terhindar dari pemahaman-pemahaman sesat tersebut. Pembahasan yang ketiga, kenapa ulama dahulu keras sekali larangan mereka untuk mempelajari ilmu filsafat? Sikap keras para ulama terhadap ilmu filsafat memang sangat beralasan, mengingat ilmu filsafat inilah yang menimbulkan banyak malapetaka dan bid'ah dalam akidah. Alasan utama pelarangan yaitu di mana filsafat mengedepankan akal di atas wahyu. Si filsafat seringkali menjadikan akal sebagai standar kebenaran mutlak, bahkan sampai menolak atau mentakwil ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan logika akal mereka. Yang kedua, merusak akidah atau keyakinan. Para ulama khawatir studi filsafat akan membuat seseorang mempertanyakan dasar-dasar agama yang mengarahkan pada keraguan atau kekufuran. Karena banyak konsep filsafat Yunani yang bertentangan dengan konsep ketuhanan Islam, seperti tentang kekekalan alam. Yang ketiga, menyebabkan bid'ah dan kesesatan. Ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal keras sekali terhadap filsafat, karena filsafat termasuk ilmu kalam, yang menganggapnya sebagai sumber bid'ah dan kesesatan yang jauh dari sunnah, yang pada akhirnya membawa kepada pemikiran liberal. Al-Imam Asy-Syafi'i yang digelari Nasirus Sunnah atau penolong sunnah tatkala beliau di Baghdad, dan pada saat itu di Baghdad berkembang mazhab Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang dimana mereka menolak hadis-hadis Nabi, bahkan mentakwil hadis-hadis tersebut dengan akal mereka. Yang keempat, asal-usul dari pemikiran non-Islam. Filsafat yang masuk di dunia Islam banyak yang berasal dari filsufus Yunani seperti Plato dan Aristoteles yang diterjemahkan, sehingga dikhawatirkan membawa ide-ide yang tidak sesuai dengan Islam. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.